Hai semua teman-teman online Mami, masih dalam rangka Mami Bombay pengen singset. Menu catering hari ini nasi orek tempe dan juga capcay sayur. Sederhana dan gampang banget bikinnya, tapi rasanya Masya Allah nikmat sekali. Satu porsi ini berkisar 252 kalori. So, buat yang penasaran, saksikan video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari Mami. Terima kasih. Langkah pertama, Mami akan membuat tempe orek ala Mami Bombay. Mami sudah siapkan bahan-bahannya. Setelah semua bahan siap, kemudian panaskan pan dan juga masukkan secukupnya air. Untuk menumis bumbunya, Mami tidak menggunakan minyak, tapi walaupun tidak menggunakan minyak, rasanya tidak kalah menarik. Setelah bawang merah dan juga bawang putihnya agak layu, kemudian kita masukkan 1 sendok makan kecap asin dan juga 1 sendok makan saus tiram. Kemudian aduk kembali sampai rata. Setelah itu tambahkan 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, dan 2 lembar daun jeruk. Kemudian kita tumis lagi sebentar. Jika sudah, masukkan potongan tempenya. Cukup dipotong kotak-kotak kecil aja seperti ini. Lalu aduk lagi sebentar, kemudian tambahkan air. Mami pakai sekitar 200 ml. Selanjutnya, tambahkan kecap manis sesuai selera. Lalu aduk kembali dan biarkan hingga airnya menyusut. Setelah mendidih, bumbui dengan garam, gula, dan lada bubuk. Kemudian aduk kembali supaya bumbunya merata. Kemudian lanjut kita masak sampai airnya benar-benar habis. Ketika kuahnya sisa sedikit seperti di video ini, masukkan irisan bawang putih dan juga bawang merah. Lalu masukkan juga cabai hijau, cabai merah, dan juga rawit merah. Kemudian masak kembali sampai airnya habis sambil diaduk-aduk seperti ini. Alasan Mami memasukkan bahan pelengkap di akhir supaya ketika matang tetap kres-kres dan tidak terlalu lembek atau lunak, tapi semua kembali dengan selera masing-masing ya. Setelah orek tempenya matang, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut untuk membuat capcay sayurnya. Untuk bahan-bahannya sudah Mami tuliskan di video. Masih sama dengan yang tadi, untuk menumis bumbunya, Mami hanya menggunakan air. Tuangkan secukupnya air, kemudian masukkan bawang putih dan juga bawang merah, lalu tumis sebentar sambil diaduk-aduk seperti ini. Selanjutnya, tuangkan kecap asin dan juga saus tiram. Ongseng lagi sebentar, kemudian masukkan air sebanyak 100 ml. Masukkan potongan wortelnya. Tambahkan potongan jagung baby. Lalu masak sampai agak empuk sayurnya. Jika sudah, masukkan bunga kol.
Untuk bunga kolnya, sebelumnya sudah Mami rebus terlebih dahulu supaya masak capcaynya tidak terlalu lama. Dan selanjutnya Mami tambahkan juga jamur kuping. Kemudian beri seasoning, garam, gula, dan juga lada bubuk. Kemudian masak kembali. Setelah hampir matang, masukkan daun bawang dan potongan cabai. Lalu aduk-aduk kembali. Dan ini dia capcay ala Mami Bombay. Ini sudah matang, jadi Mami mau matikan kompor dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, Mami mau packing makanannya. Ini Mami siapkan mika ukuran 3C. Lalu Mami beri alas daun pisang. Kemudian beri nasi di ujungnya seperti ini. Supaya cantik, Mami beri potongan daun selada juga. Lalu beri 2 sendok makan orek tempe di atasnya. Kemudian capcay sayurnya. Dan terakhir beri parsley di atas nasinya. Lalu tutup dan hektar di bagian ujungnya. Jangan lupa untuk tempeli dengan stiker supaya lebih menarik. Satu pack ini berkisar 252 kalori. Untuk rinciannya sudah Mami tuliskan di description box, silahkan dicek aja. Oke, Mami mau lanjut kemas dulu ya untuk sisanya. Buat teman-teman yang tertarik untuk recook makanan ini di rumah, jangan lupa untuk tag di Instagram resep Mami Bombay ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk berbisnis makanan ini, untuk perhitungan modal dan perkiraan keuntungannya, sudah Mami tuliskan di description box, silahkan dicek aja ya. Selesai packing, nggak afdol kalau nggak icip-icip. Jadi ini Mami udah siapin 1 porsi khusus untuk Mami. Masya Allah, nikmat banget menu makan siang hari ini. Sederhana, enak, dan pastinya penuh berkah. Ayo recook ini di rumah ya. Bye-bye, see you on my next video. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Mami mau berbagi resep sate ayam marangi. Mami juga akan berbagi resep dan cara membuat lontong yang padat, lembut, tapi cepat bikinnya. So, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari Mami. Terima kasih. Langkah pertama, Mami akan membuat lontongnya. Mami siapkan beras sebanyak 300 gram, cuci bersih, lalu pindahkan ke panci.
Kemudian tambahkan 600 ml air. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya garamnya merata. Lalu kita masak sampai menjadi aron atau airnya menyusut seperti di video. Setelah itu kita aduk-aduk dan matikan kompornya. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah nasinya matang, haluskan dengan cara ditumbuk menggunakan ulekan seperti di video. Lalu bagi menjadi 6 bagian dan bulatkan, kemudian bentuk menjadi lonjong seperti lemper. Supaya tidak lengket, bisa menggunakan plastik ya, atau bisa juga kita oles permukaan tangan menggunakan minyak. Tapi karena Mami lagi mengurangi minyak, jadi Mami skip dan cukup menggunakan sarung tangan. Setelah berbentuk lonjong, selanjutnya bungkus menggunakan daun pisang seperti ini. Sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Kemudian gunting setiap ujungnya supaya rapi. Setelah semuanya terbungkus dengan daun pisang, lanjut kita rebus selama 10 menit. Kita masukkan lontongnya setelah air mendidih ya. Untuk resep dan cara membuat lontong ini, Mami dapat dari channelnya Dapur Fani. Terima kasih ya Mbak, resepnya benar-benar menginspirasi Mami. Setelah 10 menit, matikan kompor, lalu diamkan selama 30 menit. Selanjutnya, rebus kembali selama 7 menit. Kemudian, matikan kompor dan diamkan lagi selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan tiriskan lontongnya. Kemudian, biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin bisa kita potong dan hasilnya cantik, padat, dan lontong ini bisa tahan 5 hari jika disimpan di chiller ya. Langkah kedua, Mami akan membuat sate maranginya. Mami siapkan bumbu halusnya terlebih dahulu. Mami pakai 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok makan gula jawa, 4 sendok makan kecap manis atau bisa disesuaikan dengan selera, 4 sendok makan air asam jawa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian haluskan menggunakan blender. Dan hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan 500 gram dada ayam. Kemudian, potong kotak-kotak kecil. Jika sudah, letakkan daging ayam ke dalam baskom dan tuangkan 2/3 bumbu halus, lalu aduk-aduk sampai rata dan diamkan minimal 30 menit supaya bumbunya meresap. Setelah 30 menit, tusuk daging ayam menggunakan tusukan sate. Lakukan sampai daging ayamnya habis.
bahan olesannya, Mami pakai sepertiga sisa bumbu halus, kemudian tambahkan kecap manis sesuai dengan selera, lalu aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya, panggang sate menggunakan pan sampai setengah matang. Jika bagian bawahnya sudah matang, bisa kita balik satenya. Setelah itu, oles dengan bumbu olesan. Kemudian, balik lagi satenya. Selanjutnya, olesi lagi dengan bumbu olesan. Cukup 1 kali olesan untuk setiap permukaannya. Kalau satenya sudah kering dan ada permukaan yang gosong, tandanya sudah matang, bisa kita angkat, lalu lanjut panggang lagi untuk sisanya. Dan voila, ini dia sate ayam Maranggi ala Mami Bombay. Cocok banget untuk yang lagi menurunkan berat badan seperti Mami sekarang ini. Langkah ketiga, Mami mau buat sambal tomat cabe yang biasanya jadi pelengkap saat kita makan sate Maranggi. Siapkan 1 siung bawang putih, beri 1/4 sendok teh garam, kemudian ulek sampai halus. Kemudian tambahkan 2 genggam cabai ceplus. Lanjut ulek lagi, tapi tidak perlu sampai halus ya. Selanjutnya tambahkan irisan tomat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk berbisnis makanan ini, untuk perhitungan modal dan perkiraan keuntungannya, Mami sudah tuliskan di description box, silahkan dicek aja. Selanjutnya, bejek-bejek lagi. Terakhir, beri perasan jeruk limau. Hilangkan bijinya supaya tidak pahit. Kemudian aduk kembali menggunakan spatula. Dan ini sudah jadi ya teman-teman. Cocok banget untuk dinikmati dengan sate Maranggi. Saatnya kita packing. Mami siapkan mika 3C seperti biasa. Kemudian beri alas daun pisang. Dan ini Mami tambahkan potongan lontong sebanyak 70 gram. Lalu beri daun selada dan juga 3 tusuk sate ayam Maranggi. Terakhir beri 1 sendok makan sambal tomat cabe. Kemudian hektar bagian ujung kanan dan juga kirinya. Jangan lupa tempeli dengan stiker supaya lebih menarik. Dan ini sudah siap ya teman-teman. Lanjut, Mami akan packing untuk sisanya. 1 pack ini berkisar 349 kalori. Untuk rinciannya sudah Mami tuliskan di description box, silahkan dicek aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bye-bye, see you on my next video. Halo hai teman-teman online Mami semuanya. Kali ini Mami mau buat nasi goreng super pedas. Bikinnya gampang dan bahannya juga mudah ditemui. Sangat cocok untuk selingan dikala diet ya. 1 porsi ini berkisar 139 kalori. Buat yang penasaran, saksikan video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari Mami. Terima kasih.
Langkah pertama, Mami akan membuat nasi gorengnya. Haluskan 7 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 cabai rawit, dan 2 cabai merah keriting. Beri sedikit air untuk memudahkan saat memblender. Dan ini dia hasilnya setelah di blender. Selanjutnya, Mami potong cabai merah teropong kecil-kecil aja. Ini untuk campuran nasi gorengnya. Selanjutnya, panaskan pan, beri sedikit olive oil untuk menumis bumbunya. Tuangkan bumbunya, lalu kongseng-kongseng sampai bau langunya hilang. Jika bumbunya sudah tanak, kita bisa masukkan nasi putihnya. Di sini Mami pakai sekitar 1 bakul mini. Selanjutnya bumbui dengan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bubuk cabai, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus sambal, dan terakhir beri kecap manis sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Jika sudah rata, jangan lupa tes rasa dulu. Kalau sudah oke, bisa kita masukkan irisan daun bawang dan cabai merah. Lanjut aduk-aduk lagi dan masak sebentar. Dan ulala, nasi goreng super pedas ala Mami Bombay sudah jadi. Ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, Mami akan membuat telur dadar gulung. Siapkan 2 butir telur, beri seasoning garam, lada, dan kecap asin. Kemudian kocok telur sampai rata. Panaskan pan, beri sedikit olive oil, kemudian bantu ratakan menggunakan kuas. Tuangkan 1 centong telur di atasnya dan masak sampai matang. Jika sudah matang, tumpuk 3 telur seperti ini, lalu gulung-gulung dan iris tipis-tipis. Jika semua bahan sudah siap, saatnya kita packing. Masukkan nasi goreng ke dalam cetakan. Mami pakai sekitar 70 gram. Kemudian ratakan. Siapkan mika ukuran 3C, beri alas daun, kemudian taruh nasi di atasnya seperti ini. Tambahkan 1 lembar daun selada di ujung seperti ini. Masukkan telur dadar gulungnya. Beri pelengkap timun dan juga tomat. Supaya cantik, Mami tambahkan 1 potong daun parsley di atas nasinya.
Kemudian tutup dan hektar di bagian ujungnya seperti ini. Terakhir, tempeli dengan stiker supaya lebih menarik. Dan sudah jadi. Buat teman-teman yang tertarik untuk berbisnis makanan ini, untuk segala perhitungan modal dan juga perkiraan keuntungannya, Mami sudah tuliskan di description box, silahkan dicek aja. Oke, Mami mau lanjut packing lagi ya. Terakhir, sebelum Mami kirim ke customer, Mami mau icip-icip dulu ya. Ini mantep banget loh teman-teman. Jangan lupa untuk recook di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya Mami semakin semangat upload video baru. Bye-bye, see you on my next video. Hai semuanya, kembali lagi di Masak-Masak edisi Mami Bombay Pengen Singset. Kali ini Mami buat menu sate ayam dengan saus kacang sangrai. Satu porsi ini berkisar 533 kalori. So, buat yang penasaran, saksikan video ini sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari Mami. Terima kasih. Pertama, Mami akan membuat sate ayamnya terlebih dahulu. Di sini Mami siapkan untuk bumbu-bumbunya. Mami pakai 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh ketumbar, 1 keping gula jawa, 4 sendok makan kecap manis atau bisa disesuaikan dengan selera, 4 sendok makan air asam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada. Kemudian haluskan dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan 500 gram dada ayam. Kemudian potong kotak-kotak kecil. Jika sudah, letakkan daging ayam ke dalam baskom dan tuangkan 2/3 bumbu halus, lalu aduk-aduk sampai rata dan marinasi minimal 30 menit ya. Setelah 30 menit, tusuk daging ayam menggunakan tusukan sate. Lakukan sampai daging ayamnya habis.
Untuk bahan olesannya, Mami pakai sepertiga sisa bumbu halus. Kemudian tambahkan kecap manis sesuai dengan selera. Lalu aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya, panggang sate menggunakan pan sampai setengah matang. Jika sudah setengah matang, balik sate dan masak lagi. Setelah itu, oles dengan bumbu olesan. Pastikan rata di seluruh permukaan supaya bumbunya terasa. Selanjutnya, balik sate, kemudian olesi lagi dengan bumbu olesan. Cukup 1 kali oles untuk setiap sisinya. Kalau sudah kering dan ada permukaan yang gosong, tandanya sudah matang, bisa kita angkat, lalu lanjut panggang untuk sisanya. Dan ini dia sate ayam ala Mami Bombay. Cocok banget untuk yang lagi menurunkan berat badan seperti Mami sekarang ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah kedua, Mami akan membuat lontongnya. Mami siapkan beras sebanyak 300 gram, cuci bersih lalu pindahkan ke panci. Kemudian tambahkan 600 ml air. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk supaya garamnya merata ke seluruh bagian. Lalu masak beras sampai menjadi aron. Setelah menjadi aron atau airnya sudah menyusut, aduk-aduk sebentar lalu matikan kompor dan tutup, biarkan selama 30 menit. Setelah nasinya matang, haluskan dengan cara ditumbuk menggunakan ulekan seperti di video. Kemudian bagi adonan menjadi 6 bagian dan bulatkan, kemudian bentuk menjadi lonjong seperti lemper. Supaya tidak lengket, bisa menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Setelah berbentuk lonjong, selanjutnya bungkus menggunakan daun pisang. Sematkan menggunakan lidi atau tusukan gigi. Lakukan hal yang sama untuk ujung lainnya. Kemudian gunting setiap ujungnya supaya rapi. Setelah semuanya terbungkus dengan daun pisang, lanjut kita rebus selama 10 menit. Kita masukkan lontongnya setelah air mendidih ya. Setelah 10 menit, matikan kompor, lalu diamkan selama 30 menit. Selanjutnya, rebus kembali selama 7 menit. Kemudian, matikan kompor dan diamkan lagi selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan tiriskan lontongnya dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, bisa kita potong dan hasilnya cantik banget, padat, dan bisa tahan sampai 5 hari jika kita simpan di dalam chiller. Langkah ketiga, kita akan membuat saus kacang. Mami siapkan 200 gram kacang tanah dan juga bumbu halus. Untuk kacang tanah dan juga bumbu-bumbunya tidak Mami goreng, tetapi Mami oven untuk suhunya 150 derajat Celcius dan kita panggang selama 10 menit. Bisa kita bolak-balik setiap 3 menit sekali supaya matangnya merata.
Jangan lupa disesuaikan juga dengan oven masing-masing ya. Setelah matang, haluskan menggunakan blender. Untuk takaran bumbunya sudah Mami tuliskan di video. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini Mami mau lanjut masak, Mami tuangkan ke dalam pan. Masak saus kacangnya sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah mendidih, kemudian bumbui dengan garam, lada, dan kecap manis sesuai dengan selera. Kemudian masak lagi sampai mengental. Jangan lupa untuk tetap diaduk-aduk supaya tidak gosong. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah matang ya teman-teman. Ini udah mengental dan warnanya udah cantik banget. Bisa kita matikan kompor, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Jika sudah dingin, bisa kita masukkan ke dalam cup. Cukup 20 gram saja untuk setiap kemasan. Selanjutnya, kita akan packing satenya. Siapkan selada, tambahkan lontong. Beri 4 tusuk sate ayam. Terakhir, tambahkan pelengkap. Untuk resepnya, Mami sudah pernah share ya. Silahkan klik aja di kanan atas. Satu pack ini berkisar 533 kalori. Untuk rinciannya sudah Mami tuliskan di description box. Silahkan dicek aja. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk bisnis catering makanan sehat, untuk perhitungan modal dan perkiraan keuntungannya, Mami sudah tuliskan di description box, silahkan dicek aja. Bisnis catering makanan sehat ini sangat menguntungkan loh, karena belum banyak pesaingnya, dan kebanyakan harganya cukup menguras kantong. Jadi kita buat versi ekonomisnya. Semoga laris manis ya teman-teman, apalagi sebentar lagi puasa. Semoga ini bisa menjadi ide bisnis di kala Ramadan. Semoga lebaran nanti selain baju baru, ukuran badan juga baru ya. Ditambah dompet tebel hasil open PO catering makanan sehat selama Ramadan. Oke, saatnya icip-icip. Rasanya bener-bener Endolita Barbara Esperanza. Semoga resep ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bye-bye, see you on my next video.